بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Mahajjah fi Bayani Fadlil Amal Salih fi Ashri Dzulhijjah. Kita ulangi pembacaan yang disebutkan oleh penulis pada halaman 20. Fata'ammal hadzal fadl ra'akallah. Perhatikanlah keutamaan yang demikian ini, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga engkau. Fasubhana mu'til hibat wa muyassiruha liman syaa min ibadihi. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, zat yang memberikan pemberian atau anugerah serta memudahkannya bagi hamba-hamba yang dia kehendaki. Faidatun nafisatun fata'ammalha ya man ajizta 'anil hajj ma'a tawaffurin niyyah as-sadiqah tabshiru fuqara'il ansar wa ahlil a'dzar alladzina lam yatamakkanu min ziyarati baitillahil haram. Kata penulis buku ini, ada faedah yang sangat berharga, sangat mahal. Perhatikanlah olehmu, wahai orang yang engkau tidak mampu melaksanakan haji, dalam kondisi sudah terpenuhi niat-niat yang jujur untuk melaksanakan haji. Apa bentuk faedah tersebut? Tabshiru fuqara'il ansar, pemberian kabar gembira kepada orang-orang fakir dari kalangan Ansor. Hadis ini diucapkan oleh Rasul di mana? Di Madinah, toh? Di Madinah ada orang-orang Ansor yang mungkin pada waktu itu berat, tidak punya kemampuan untuk haji. Wa ahlil a'dzar, dan juga informasi kabar gembira yang disampaikan oleh Rasul kepada ahlul a'dzar, orang-orang yang punya banyak uzur. Alladzina lam yatamakkanu min ziyarati baitillahil haram, yaitu orang-orang yang tidak memungkinkan, tidak punya kemampuan, ada mutamakkun untuk mengunjungi Baitullah Al-Haram, tidak punya kemampuan untuk beribadah haji, tidak punya kemampuan untuk umroh, karena bukan duit yang sedikit, besar, mahal untuk ke sana itu. Kalau di zaman sekarang ini untuk haji bisa langsung berangkat itu ratusan juta. Skala kita di Indonesia dengan ekonomi masyarakat Indonesia ini tadi, tidak gampang untuk mencari duit ratusan juta. Namun kalau kita perhatikan hadis yang ada ini tadi, bisa memberikan solusi, memberikan hiburan. Antum lihat keterangan Al-Hafidz Ibnu Rajab
Qala al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullahu rahmatan wasi'ah fil masdari as-sabi'. Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah taala menyebutkan dalam referensi yang sebelumnya. Kitab apa itu? Lataiful Ma'arif. Kata Al-Hafidz Ibnu Rajab, walamma ja'alallahu al-hanin li ziyarati baitihil haram faradallahu 'alal muqtadiri ay yahujja fil umri marratan wahidatan. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menetapkan bagi orang yang rindu sekali untuk mengunjungi Baitullah Al-Haram, maka Allah Subhanahu wa taala wajibkan bagi yang mampu untuk berhaji seumur hidup dia marratan wahidah, sekali saja. Jadi ada dari kalangan kita ini orang-orang yang hanin, orang-orang yang senang, orang-orang yang cinta, rindu Baitullah. Ya. Hanin, hanan, senang, cinta, rindu, itu maknanya. Ya. Jadi bagi orang-orang yang rindu, orang-orang yang cinta, senang sekali pengen ke Baitullah, tatkala dia punya kemampuan, Allah Subhanahu wa taala wajibkan untuk berhaji fil umri marratan wahidah. Namun di sana ada orang-orang yang hanin, namun ghairul muqtadir. Dia tidak punya kemampuan. Antum bandi, rindu tak dengan Baitullah? Rindu ya? Rindu. Ada kemampuan? Tidak ada kemampuan. Nah, tatkala kita tidak ada kemampuan, termasuk hikmah dan adilnya Allah Subhanahu wa taala, wa ja'ala lil ajizi a'malan yasiratan min tasbihin wa tahmidin wa tahlilin. Maka Allah Subhanahu wa taala jadikan bagi orang-orang yang tidak mampu untuk ke Baitullah Al-Haram, seperti kita yang saat ini ada di masjid ini, digolongkan orang-orang yang pada hari ini tidak mampu ke sana. Kan tidak tahu, maka Anda bilang hari ini, siapa tahu besok tiba-tiba ada orang langsung belikan tiket, kasih pisah, ya enggak? Kan belum Arafah, Arafah hari Sabtu, besok baru hari Kamis. Kemarin ada yang nelfon dari jalur, kawannya Dedi, bapaknya Wedi, namanya siapa? Dari jalur Edi. Ini yang nelfon Dedi, yang Edi. Ustaz, cak mana pisah? Dia ada duit, ada duit. Yang pisah $4.000 itu kan, sama maktab. Sebenarnya cukup berangkat, nyampe situ langsung umroh dari Jeddah, langsung menuju Mekah, cari tempat ibaratnya tuh penaruhan koper atau segala macam, itu kan langsung menuju Mina, Arafah, Muzdalifah kan. Cuma tiket yang dekatin. Nggak gampang musim haji itu cari tiket langsung terbang. Domestik pun kadang kita kalau buru-buru tuh susah. Nah, ternyata walaupun ada duit, ya, kalaupun ada duit, nggak segampang itu juga. Saking haji di zaman sekarang ini sesuatu yang mungkin wajar dianggap istimewa tuh. Karena susah ngantri tadi. Nah, bagi orang-orang yang tidak mampu, ya, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan ada amalan yasir. Amalan yang yasir, ringan, kecil gitu loh. Mungkin pandangan kita sepele, saking ringannya. Min tasbih, berupa bertasbih, mengucapkan subhanallah. Antum cuma mengucapkan subhanallah. Wa tahmid,
Ucapan alhamdulillah wa tahlil. Antum ucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi kapan antum ucapkan ini? Diucapkan di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Berat enggak kira-kira Muhammad sambil masak? Subhanallah, 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 sambil goreng, ya enggak? Sambil antum ngulek, subhanallah, subhanallah, sambil nyangkul itu pasir tadi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ringan, bisa dikerjakan sambil jalan. Namun ternyata kalau dikerjakan pada 10 pertama bulan Dzulhijjah, wa takunu afdhala minal jihad. Amalan-amalan tersebut jauh lebih afdol dibandingkan jihad fi ghairi hadhil ayyam. Yang jihad tersebut dikerjakan pada selain hari-hari 10 Dzulhijjah ini tadi. Walladhi huwa afdal minal haji. Yang mana jihad tersebut lebih afdal dibandingkan haji. Jelas, Wandi? Tergambar, Pak Roni. Itu ada orang berjihad. Nah ya, jihad di medan tempur, pulang udah bawa 13 luka sabetan pedang, 7 kena panah, ya enggak? Tapi dia masih pulang. Ternyata masih kalah dengan cuman ucapan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Itu jihad di bulan apa? Bulan Ramadan. Ya. Kalau gitu Masya Allah amalan besar nih ya jihad ini. Dalam kondisi jihad ini lebih afdol dibandingkan haji. Ya enggak? Jihad yang wajib loh. Jihad yang syar'i yang wajib lebih afdol dibandingkan haji. Ternyata masih kalah dengan amalan yang ringan tapi dikerjakan di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Jelas? Fala ilaha illallah ma adaqqa hadhil ibaratah wa ma ajmalaha liman ta'ammalaha. La ilaha illallah. Kalau diaman ya ikhwan, sering di pelajaran kayak gini, Syekh Muhammad Ibnu Abdullah Al-Imam tiba-tiba beliau la ilaha illallah sambil ngajar, tiba-tiba terputus, tiba-tiba la ilaha illallah, la ilaha illallah, kayak gitu. Fala ilaha illallah ma adaqqa hadhil ibaratah. Alangkah dakiknya ungkapan ini. Dakik, alangkah lembutnya ucapan ini tadi. Punya makna, menyentuh, itu bahasanya. Wa ma ajmalaha, alangkah indahnya. Sehingga ungkapan hadis Rasul ini alangkah lembut dan indah. Liman ta'ammalaha, bagi orang yang mencermatinya. Fahiya wallahi ad-dawa'un nafi', ini obat yang sangat bermanfaat. Wal balsamus syafi, serta penawar yang bisa menyembuhkan. Vaksin ibaratnya tadi. Lil mu'minil faqir, bagi seorang mukmin yang fakir. Wa asyru dzulhijjah wa makanatuha 'azimah. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu tadi kedudukannya sangatlah besar, sangatlah agung, sangat mulia. Nah dari sini ya ikhwan bisa diambil faedah, jangan anggap remeh amalan di 10 pertama ini tadi. Ya. Amalan apapun. Rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bentuk amalan bukan? Amalan. Rasa sabar amalan, khauf, roja, tawakal, itu semua amalan soleh. Bentuk amalan soleh, amalan qalbiyah, mencakup juga amalan badaniyah, amalan lisaniyah, dan yang lainnya. Itu semua amalan-amalan yang jangan dilalaikan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini tadi.
awa auma alimka, tidakkah engkau mengetahui, akhil qari, wahai saudaraku pembaca, anna asyra dzulhijjah inda aksari ahli ilmi, bahwasannya 10 pertama bulan Zulhijjah menurut mayoritas para ulama, kama dzakara dzalikal hafidz Ibnu Katsir, sebagaimana yang disebutkan oleh Hafidz Ibnu Katsir fi tafsirihi kama sayamurru ma'ana, disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya sebagaimana yang akan lewat pada kita insyaallah taala, annaha afdalu min syahri Ramadan, bahwasannya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah lebih afdal dibandingkan bulan Ramadan. Bal wa minal ashril awakhir min Ramadan, bahkan lebih afdal dibandingkan 10 terakhir Ramadan. Nah, bayangkan tuh, kata penulis buku ini, banyak ulama yang berpendapat bahwasannya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini lebih afdal dibandingkan bulan Ramadan. Bayangkanlah seperti itu. Namun kalau Ibnu Taimiyah merinci, ya, kalau malam terakhir Ramadan itu yang afdal 10 terakhir, kalau siang yang afdal 10 pertama bulan Dzulhijjah. Cuman kalau mau dibanding yang ditarji, seandainya yang disebutkan di buku ini itu pendapatnya aksar ahli ilmi, bahkan lebih afdal dibandingkan 10 terakhir, mungkin masuk juga sisi kekuatannya. Karena kalau yang malam 10 terakhir Ramadan itu kan ada Lailatul Qadar, ada pembatasan, khairun min alfi syahr, ya enggak? Lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Jadi dibatasi waktu dengan 1000 bulan. Sedangkan hadis ini disebutkan apa? Afdal wa ahabbu ilallah wa azka indallah, tanpa menyebutkan batasan. Nah, kaidah yang disebutkan dalam Qawaidul Hisan itu kitab bagus loh. Ya, Qawaidul Hisan, mudah-mudahan nanti ada waktu kita kaji. Qawaidul Hisan itu orang yang baca Qawaidul Hisan, kadang mungkin dia mikir ini kitab tafsir, usul tafsir. Sebenarnya bukan usul tafsir saja. Di situ masuk usul fikih dan masuk adab. Bagus sekali. Ya. Makanya kalau di pondok-pondok pesantren itu diajarkan. Dulu di Gresik tempat kita di Al-Bainah itu dulu diajarkan dulu Qawaidul Hisan. Itu kita bagus. Insyaallah itu target juga yang akan kita ajarkan nanti. Muqaddimah tafsir Ibnu Taimiyah dan juga Qawaidul Hisan Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Itu bagus. Kitabnya penuh dengan adab. Yang unik di Qawaidul Hisan itu kitab tafsir, kaidah tafsir, cara menafsirkan, memahami ayat, namun ada adab dalam buku-buku tersebut yang bermanfaat kaidah tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nanti dilihat kalau ada memungkinkan Syekh Ali Ar-Rodai kemarin, kalau di Zamar beliau termasuk mengajar itu. Ya, Syekh Ali Ar-Rodai itu beliau ngajar Tadmuriyah, ya. Beliau bisa qiraah asyar. Ya. Juga beliau di Zamar itu ngajar tauhid, ngajar akidah, ngajar fikih, ya. Kalau mungkin beliau bisa di sini, nanti kita minta bukakan pelajaran. Ya, sebenarnya kita ini kalau ada tempat udah nampung syekh, ya, yang sudah hubungan siap di Indonesia ini, Syekh Abu Abdillah Al-Masna'i. Itu kibarnya. Ya, beliau memang hobi keliling. Baru pulang dari Afrika, setahun beliau di Afrika. Ya. Sekarang pulang ke Yaman. Beliau mau katanya di Indonesia. Cuman ya kita kan tempat di mana naruhnya. Kita ustadz yang lagi masih ngontrak. Ya enggak? Tapi insya Allah itu harapan anak ke depannya memang perlu, ya. Kenapa perlu? Banyak manfaat, ya. Banyak manfaat adanya syekh itu meningkatkan skill, kualitas. Masa kalau sekolah-sekolah bonafitnya, sekolah internasional istilahnya, ya, kalau di Jakarta tuh dosennya kan gurunya kan
mau Inggris, mau Jepang, gitu teh. Nah, kita juga enggak, jangan kalah. Mudah-mudahan ada waktu nanti. Ya doain saja, siapa tahu ada kemudahannya. Oh dia ada donatur pondok muhajirin Pringsewu itu kampung ya kan. Kalau anak lihat, masya Allah ekonomi ikon-ikon ya, dusun, nggak gampang ya dusun ya, dusun. Masya Allah pondoknya. Ya, ada donatur dari Jakarta. Kenal sama Ustaz Haris, semuanya itu. Anak lihat cara bangunnya. Kalau gitu kan gali pakai cangkul, enggak pakai eskavator. Nah, itu tadi. Bangunnya mantep. Malahan lebih cepat lah pembangunan di situ. Ya kadang Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan ya, dari banyak sisi dalam dakwah ini tadi. Yaqul al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah taala fi nafsil masdar. Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah taala menyebutkan dalam referensi yang sama, wa qad dalla hadzal hadits, sungguh hadis ini menunjukkan ala annal amala fi ayyamihi ahabbu ilallah minal amal fi ayyamid dunya, bahwasannya beramal pada hari-hari tersebut lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan amalan-amalan di hari-hari dunia yang ada. Min ghairi istisna'in atau min ghairi istisna'i syai'in minha, dengan tanpa ada pengecualian di hari-hari tersebut. Wa idza kana ahabbu ilallah fahuwa afdal indah, kalau amalan tersebut lebih dicintai oleh Allah maka kondisinya lebih afdol. Jadi kan amalan soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah disebutkan dalam hadis itu kan lebih dicintai oleh Allah dibandingkan amalan yang dikerjakan di hari yang lain. Antum sedekah, antum kasihkan ke orang cuman air oasis 1 gelas di 10 pertama bulan Zulhijjah, dengan antum kasih dia di bulan lain, di hari yang lain, afdol mana? Afdol 10 pertama bulan Zulhijjah, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala aidan, beliau juga mengatakan, wa idza kana al-amalu fi ayyami al-ashr afdala wa ahabba ila Allah min al-amali fi ghairihi min ayyamis sana kulliha sara al-amalu fihi wa in kana mafdulan afdala min al-amal fi ghairihi wa in kana fadilan. Nah, kata Al-Imam Ibnu Rajab, apabila suatu amalan yang dikerjakan pada ayyamul asyr, pada hari-hari 10 Zulhijjah, afdol, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan amalan-amalan pada hari-hari yang lain di hari-hari dalam 1 tahun ini, maka berubahlah amalan tersebut yang dikerjakan pada hari 10 pertama bulan Zulhijjah tersebut, meskipun dia adalah amalan yang mafdul, maka dia akan berubah menjadi afdol dibandingkan amalan yang dikerjakan di hari yang lain. Contoh, amalan antara antum zakat fitri ya, itu hukumnya apa? Wajib ya, afdol. Nah, kemudian jelas kalau kita bandingkan antum zakat fitri itu afdol kan, wajib, antara sedekah biasa. Afdol mana? Afdol zakat fitri kan.
Tapi zakat fitri dikerjakan kapan? Di ujung Ramadan. Antum cuma sedekah biasa. Dikerjakan di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Antara yang wajib dan yang sunnah, mana yang fadil, mana yang mafdul? Yang fadil yang wajib, yang mafdul yang sunnah. Namun amalan mafdul ini tadi tatkala dikerjakan di 10 pertama bulan Dzulhijjah, sara afdal, berubah menjadi afdal minal amal fi ghairihi, dibandingkan amalan yang dikerjakan di hari yang lain. Tergambar untuk dalam keadaan disebutkan dalam hadis yang lain, tidak ada suatu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan amalan wajib. Iya enggak? Walihada qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Oleh karena itulah Rasul, ya, tatkala para sahabat mengatakan tidak pula jihad di jalan Allah. Jihad itu kan wajib. Ya benar? Jihad itu wajib loh. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Nah, sahabat bertanya, "Enggak pula jihad ya Rasulullah?" Yang difahami oleh para sahabat jihad di zaman beliau, jihad yang wajib. Rasul mengatakan walal jihad. Qala walal jihad. Tsumma istatsna jihadan wahidan. Kemudian Rasul cuma mengecualikan satu jihad saja. Huwa, yaitu afdalul jihad. Yaitu jihad yang paling afdal. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam su'il. Rasul ditanya, ayul jihadi afdal? Rasul pernah ditanya, jihad apa yang paling afdol? Qal, kata Rasul, man aqara jawadahu wa uhriqa damuhu wa sahibuhu afdalun nasi darajatan indallah. Jihad yang paling afdol itu orang yang aqara jawadahu. Aqara artinya menyembelih. Fa'aqaruha. Jawadahu. Apa jawad? Kudanya tadi. Ya. Maksudnya apa? Membuat hewannya apa? Mati. Wa uhriqa damuhu. Dan tertumpahkanlah darah dia. Berarti apa? Tewas dia ya. Wa sahibu, darahnya tertumpahkan. Pemilik kudanya juga ikut. Afdalun nasi darajatan indallah. Dia adalah orang yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Jihad sampai tewas gitu loh. Al-hadits akhrajahu Ahmad wa hasanahu al-Albani fi sahihah. Faedah. Ada faedah. Aqad al-Hafidz Ibnu Rajab fil Masdar as-Sabiq Lataifil Ma'arif. Al-Hafidz Ibnu Rajab membuat fasal, ya. Aqadah artinya mengikat atau menetapkan, menulis sebuah fasal nafisan, fasal yang sangat berharga. Wasaroda tahtahu, lalu beliau bawakan di bawah fasal tadi ahadits fadli asyri Dzulhijjah, hadis-hadis tentang keutamaan 10 pertama bulan Dzulhijjah, mu'alliqan wa syarihan laha, serta beliau kasih komentar dan beliau kasih penjelasan, wa unwanil fasl, dan judul unwanul fasl, judul fasl tersebut judulnya al-faslu tsani, fasal yang kedua, fi fadli asyri Dzulhijjah, tentang keutamaan 10 pertama di bulan Dzulhijjah, min a'syari syuhur, dibandingkan 10 bulan-bulan yang ada. A'syar itu jamak dari asyr, 10. Asyar 10 ya. A'syar itu 10-10. Nah itu aja gitu. Ya. Keutamaan 10 pertama bulan Dzulhijjah dibandingkan yang lainnya dari 10 bulan yang ada. Difahami para nih. Misalkan 10 Muharram, 10
Ramadan, 10 Rajab, 10 Sya'ban, 10 Syawal, kayak gitu. Yaqulu rahimahullah, berkata Al-Hafidh rahimahullah ta'ala, kata beliau, wa hadza kulluhu, ini semua yadullu, menunjukkan, ala anna asyra dzulhijjah, bahwasannya 10 pertama bulan Dzulhijjah afdol, lebih afdol, min ghairihi, dibandingkan 10 yang lain, minal ayyam, dari hari-hari yang ada ini, min ghairi istithna'in, dengan tanpa pengecualian. Hadza fi ayyamihi, ini kalau ditinjau dari sisi hari-harinya. Jadi hari-hari siang 10 pertama bulan Dzulhijjah itu lebih afdol dibandingkan hari-hari 10 yang lain. Fa amma layalihi, kata Al-Hafidh Ibnu Rajab, adapun malamnya, malam ya, malam 10 pertama bulan Dzulhijjah, faminal mutaakhirin, di antara ulama mutaakhirin. Ada faedah ya ikhwan, sebagian para ulama mengatakan batasan mutaqaddimin dari adalah pada tahun 300 Hijriah. Setelah 300 disebut mutaakhirin. Ada lagi yang mengatakan batasan mutaqaddimin sampai 500 Hijriah. Di bawah 500 itu mutaakhirin. Di antara ulama mutaakhirin, man za'ama, ada yang berpendapat, yang menganggap anna layali asyri Ramadan, bahwasannya malam-malam 10 terakhir Ramadan afdol min layalihi, lebih afdol ditinjau dari sisi malamnya, lishtimaliha ala lailatul qadari, dikarenakan pada 10 malam terakhir Ramadan mencakup adanya malam Lailatul Qadar. Wa hadza ba'idun jiddan, Masya Allah ya, kata Al-Hafidh Ibnu Rajab, ini jauh sekali. Jelas? Jauh sekali. Yang kita kenal itu pendapat siapa? Pendapat Ibnu Qayyim, pendapat Ibnu Taimiyah, yang menyatakan 10 malam terakhir Ramadan lebih afdal dibandingkan 10 malam pertama bulan Dzulhijjah. Gitu kan rincian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Al-Imam Ibnu Qayyim kan? Namun ternyata menurut Al-Hafidh Ibnu Rajab, ini pendapat jauh sekali. Kita baca. Walau sahha haditsu Abi Hurairah, kalaupun hadis Abu Hurairah tersebut sahih, hadis yang mana? Qiyamu kulli lailatin minha biqiyami lailatul qadar. Kalaupun ada hadis Abu Hurairah yang sahih yang menyebutkan bahwasanya salat malam, salat tahajud pada malam-malam 10 pertama bulan Dzulhijjah setara dengan 1 malam Lailatul Qadar. Jadi ada hadis yang menyatakan bahwasanya sholat tahajud, sholat malam di 10 pertama bulan Dzulhijjah, setiap malam itu ya, setiap malam itu setara dengan 1 malam Lailatul Qadar. Ada hadis seperti itu. Kalaupun hadis itu sahih, lakana sharihan, niscaya itu hadis dianggap hadis yang sharih, yang tegas dan gamblang, fi tafsiri layali ala layali asyir Ramadan, tentang perincian malam-malam tersebut di atas atau terhadap malam-malam 10 Ramadan. Kenapa? Fa inna asyara Ramadan, dikarenakan 10 malam terakhir Ramadan ya, fadlun atau fuddila, diistimewakan
bilailatin wahidatin, dengan satu malam saja, fihi padanya. Wa hadza jami'u layalihi, sedangkan ini hadis menunjukkan seluruh malamnya. Mutasawiyatun laha, sama. Faham baron sisi pendalilnya. Jadi ada hadis yang menyebutkan sholat malam di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Tadi malam antum tahajud, malam ini antum tahajud, malam besok antum tahajud. Dari awal sampai terakhir, sampai malam tanggal 10, itu 10 hari. Ya. Disebutkan dalam hadis setara dengan satu malam Lailatul Qadar. Yang antum fahami berarti satu hari bisa berbanding 10 ya. Tidak Baroni. Antum sholat satu malam Lailatul Qadar itu sama dengan setiap malam di malam bulan Dzulhijjah pada 10 pertama. Itu yang kita pahami ya. Seperti itu kan? Kalaupun hadis itu sahih. Gitu kan? Namun ternyata kata Ibnu Rajab, kalau kita perhatikan justru sebaliknya. Ya enggak? Dari sisi mana? Menunjukkan 10 malam pertama di bulan Dzulhijjah, keutamaannya itu 10 malam. Difahami? Derajatnya sama. Ya enggak? Derajatnya sama. Sedangkan 10 malam terakhir Ramadan itu derajatnya cuman istimewa karena ada Lailatul Qadar. Difahami? Nyambung? Kalau seandainya tidak dikerjakan di malam Lailatul Qadar, wis kalah. Ya enggak? Udah. Misalnya Lailatul Qadar malam 27. Antum sholat di malam 21, 23, 25. Kalah gitu. Jelas? Nyambung? Nah, itu tadi. Masya Allah, ini faedah. Ya? Faedah untuk kita. Wa hadza jami'u layalihi mutasawiyatun laha fil qiyami ala hadzal hadis. Ya. Dan hadis ini pada seluruh malam-malamnya sama. Ya. Lakin hadis Jabir alladzi kharrajahu Abu Musa sarraha fi tafdili layalihi. Afwan, ana ralat sedikit pada baris kedua law sahha haditsu Abi Hurairah qiyamu kulli lailatin minha bi qiyami lailatul qadar lakana sarihan, bukan fi tafsil, yang lebih tepat fi tafdili. Ya, ana ulangi terjemahannya. Kalau seandainya hadis Abu Hurairah yang menunjukkan sholat setiap malam di 10 pertama bulan Dzulhijjah lebih afdol atau setara dengan satu malam Lailatul Qadar, lakana sarihan, niscaya hadis tersebut secara sharih menunjukkan fi tafdil, tentang pengistimewaan malam-malam 10 pertama bulan Dzulhijjah dibandingkan malam-malam 10 terakhir Ramadan. Itu maknanya. Ya. Jadi bukan tafsil tapi tafdil, kurang titik. Nah, buktinya apa? Buktinya hadis yang lafaz yang setelahnya. Disebutkan di situ. Lakin akan tetapi hadis Jabir, ada hadis Jabir alladzi kharrajahu Abu Musa, yang dikeluarkan oleh Abu Musa. Sarraha, dengan tegas menyebutkan fi tafdili layalihi, dengan tegas menyebutkan keutamaan malam-malam 10 pertama bulan Dzulhijjah. Ka tafdili ayyamihi aidan, seperti keutamaan pengistimewaan siang-siangnya juga. Wal ayyam, yang namanya ayyam, idza utliqat, apabila diitlakkan, penyebutan ayyam, yaum, kalau diitlakkan, dakhalat fiha al-layali, maka mencakup padanya malam juga. Taba'an, sebagai bentuk pengikut. Wa kadzalikal layali, demikian juga istilah layali
tadkhulu ayyamiha taba'an. Masuk juga lafaz ayyam. Jelas? Jelas Wandi? Masya Allah, ini faedah. Wa tahqiq, kesimpulannya, hasil penelitian. Maqalahu ba'du a'yanil mutaakhirin, adalah apa yang diucapkan oleh sebagian para ulama mutaakhirin minal ulama. Ayuqal, bahwasannya dinyatakan majmu'u hadzal ashr afdal min majmu' asyri Ramadan. Ya. Majmu', sekumpulan hari-hari pertama bulan Dzulhijjah jauh lebih afdal dibandingkan sekumpulan 10 terakhir Ramadan. Wa in kana fi asyri Ramadan lailatun, meskipun pada 10 terakhir Ramadan itu ada satu malam, la yafdul 'alaiha ghairuha, yang tidak bisa dibandingkan dengan malam yang lain. Difahami? Ya. Masya Allah ya, Masya Allah, keutamaan luar biasa ini. Lanjut ya, kita tanggung sekali. Wa qala aidan fi Fathul Bari, berkata Al-Hafidz dalam Fathul Bari. Fathul Bari ini karya Al-Hafidz Ibnu Rajab. Ya, ketika disebutkan dalam Fathul Bari, berarti di sini disebutkan Fathul Bari Ibnu Rajab. Fathul Bari itu ada dua. Ada Fathul Jari Ibnu Hajar, yang kedua Ibnu Rajab. Sama-sama syarah Sahih Bukhari. Bedanya kalau yang Ibnu Hajar lengkap, yang Ibnu Rajab tidak lengkap. Wa qala aidan fi Fathil Bari, juga Al-Hafidz Ibnu Rajab menyebutkan dalam Fathul Bari, wa amman nawafilu asyri Dzulhijjah, adapun amalan-amalan sunnah pada 10 pertama Dzulhijjah, fa afdal, maka dia lebih afdal min nawafili asyri Ramadan, dibandingkan amalan-amalan sunnah di 10 terakhir Ramadan. Wa kadzalika faraid asyri Dzulhijjah, demikian juga amalan-amalan wajib di 10 pertama bulan Dzulhijjah, tudha'afu, dilipat gandakan, aksar, lebih banyak lagi, min mudha'afati faraidi ghairihi, dibandingkan dilipat gandakannya amalan-amalan wajib yang dikerjakan di bulan yang lain. Difahami? Nyambung? Jelas Pak Roni? Wadih ya? Jelas ya? Malahan kita sebaliknya, masyarakat di Indonesia ya, kalau 10 terakhir Ramadan kencang gitu tadi, luar biasa ya enggak? Iktikaf, baca Al-Quran, kencang ngegasnya. Ternyata harusnya yang ini juga dikejar gitu loh ya. Nah, majelis ilmu ini amalan, ya enggak? Amalan loh. Amalan. Fakalamul Hafidz Ibnu Rajab, kata penulis buku ini, ucapan Al-Hafidz Ibnu Rajab, lahu wajhun qawi, memiliki sisi kuat. Faqad zahaba ila afdaliyati asyri Dzulhijjah 'alal itlaq. Beliau berpendapat tentang keafdalan 10 pertama bulan Dzulhijjah secara mutlak. Wa anna afdal minal asyril awakhir min Ramadan, bahwasanya 10 pertama di bulan Dzulhijjah lebih afdal dibandingkan 10 terakhir Ramadan, bi dzahiril adillatis sahihah, berdasarkan zahir dalil-dalil yang sahih. Faya fauzal musyammirin ilallahi wa ilad daril akhirah, alangkah beruntungnya orang-orang yang menyingsingkan dengan bajunya, bersungguh-sungguh menuju Allah dan menuju negeri akhirat. Al-musyammirin itu artinya orang yang bersungguh-sungguh, mujtahidin. Faidatun, ada faedah. Yaqulu Syekhul Islam, berkata Syekhul Islam, siapa ini? Ibnu Taimiyah. Fil Fatawa Al-Kubra, Kitabus Shalah, bab salatut tatawwu'. Ibnu Taimiyah menyebutkan dalam Fatawa Al-Kubra,
dalam kitabus shalah bab salat tatawwu, kata Ibnu Taimiyah, wasti'abu ashri dzilhijjah bil ibadati lailan wa naharon afdalu min jihadin lam yazhab fihi nafsuhu wa maluhu. Kata Al-Imam Ibnu Taimiyah, beliau menyatakan isti'ab, kemenyeluruhan 10 pertama bulan Dzulhijjah tanpa keterkecuali, mau di awal, mau di akhir, mau di tengah, 10 pertama bulan Dzulhijjah ya, dengan suatu ibadah ya, keseluruhan 10 pertama bulan Dzulhijjah dengan suatu ibadah baik siang ataupun malam jauh lebih afdol dibandingkan jihad yang tidak hilang jiwa dan hartanya. Jihad yang tidak hilang jiwa dan harta berarti jihad yang mana? Jihad yang masih balik, ya enggak? Kalau masih balik lagi berarti masih hidup, ya enggak? Antum jihad mandi itu, bayangkanlah antum tadi pulang itu bahu 3 peluru, ya enggak? Kaki kena rudal buntung sebelah, antum bayangkanlah. Nah, dah paha ini tadi kena tombak, badan ini kena sayatan, tapi hampir mati ya, hampir mati. Ternyata tidak mati itu, masih bisa dirawat dan sembuh, sehat. Ketika sembuh, kaki kanan buntung, mata buta sebelah. Kalau kita mikir, Masya Allah besar pahalanya bayangkan, besar tuh lah. Kalau kita ngomong lah hilang badan dia nih, tidak lengkap lagi, besarnya pahalanya. Ternyata masih kalah dibandingkan amalan-amalan yang dikerjakan di bulan 10 pertama bulan Dzulhijjah ya. Wal ibadatu fi ghairihi ya, beribadah di selain 10 pertama bulan Dzulhijjah ta'dilul jihad, menandingi jihad lil akhbaris sahihah al masyhurah, berdasarkan hadis-hadis yang sahih yang masyhur. Jelas? Wallahu taala a'lamu bishawab. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pertemuannya sore ya, sore sebelum maghrib jam 5 sore insyaallah taala. Kalau mau kajian Pak Roni, sore kami kajiannya. Buka bersama di sini. Insyaallah ada bukaan ya. Dan nasi kotak. Naktafi bihadzal qadar ya.